Pengetatan pintu masuk bagi pelaku perjalanan luar negeri tak hanya diberlakukan di jalur udara, tetapi juga di darat dan laut guna mengantisipasi penyebaran virus Omikron. Selain itu, Indonesia akan menutup pintu bagi warga negara asing yang datang dari Inggris, Norwegia, dan Denmark. Untuk membahasnya melalui virtual, saya sudah bersama Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane, dan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Selamat siang Ibu-Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Mbak Adita dulu nih, kalau kita bicara mengenai kasus Omikron baru, rata-rata memang semua dari imported case nih Mbak ya. Dan yang terakhir adalah pelaku perjalanan internasional, sehingga kemarin ada penambahan kasus terkonfirmasi Omikron. Lalu kita bicara mengenai pintu masuk, apakah memang akan diperketat selain dengan karantina ditambah pelarangan dari 3 negara baru seperti Denmark, kemudian Inggris dan sejumlah negara lainnya, dan screening yang juga diperketat. Ya, Mas Yuda. Jadi untuk pengetatan pintu masuk sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu ya. Salah satunya dengan kita memberlakukan berbagai ketentuan baru yang disesuaikan dengan perkembangan kasus varian baru Omikron di beberapa negara. Jadi dengan kita menutup warga negara dari beberapa negara yang tadi sudah disebutkan itu sebenarnya salah satu antisipasi ya. Dan malah kemudian ditambah dengan Norwegia, Inggris, dan Denmark. Jadi ini betul-betul antisipasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang khususnya di negara-negara yang terkena varian tersebut. Adapun prosedur yang dilakukan di pintu masuk, termasuk itu di bandara, di pos batas lintas negara maupun juga di pelabuhan, itu juga sudah disesuaikan juga dengan situasi terkini. Karena kami mendapat informasi dari Kementerian Kesehatan dan Satgas bahwa kasus Omikron ini sampai saat ini dideteksi memang masuk dari luar ya, belum ada yang berasal dari komunitas. Dan artinya screening di pintu masuk itu adalah yang paling penting saat ini. Kami sebagai regulator yang mengatur prasarana dalam hal ini ada otoritas bandara, pelabuhan, dan juga memantau juga pos batas lintas negara, ini memastikan bahwa prosedur-prosedur yang sudah diatur, termasuk kelengkapan vaksinasi, kemudian tes PCR yang harus dilakukan 3 hari sebelumnya maupun di saat kedatangan, dan juga bagaimana nanti flow dari para pelaku perjalanan itu sampai ke karantina, itu kami pastikan berjalan semuanya sesuai ketentuan. Dan dengan ditemukannya beberapa varian ini di pintu masuk, artinya prosedur itu berjalan gitu. Kalau kita tidak menemukan dan malah kemudian yang bersangkutan keburu berjalan masuk ke komunitas di dalam negeri, itu yang berbahaya. Nah saat ini artinya dengan ditemukannya varian ini dan kemudian dikarantina, dirawat langsung ya di Rumah Sakit Wisma Atlet, sebenarnya ini membuktikan bahwa prosedur itu berjalan. Nah ini yang akan kami teruskan dan tentu peningkatan pengawasannya juga akan ditingkatkan. Adapun penambahan negara tentu ini nanti akan didiskusikan bersama kementerian dan lembaga yang terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Satgas juga ya. Dan apakah pintu masuk nanti juga akan dikurangi? Saat ini memang ada wacana untuk membuka juanda, apakah nantinya akan dikurangi, tentu itu juga harus diskusi yang menyeluruh ya dengan semua kementerian dan lembaga yang terkait. Tapi yang sekarang kami fokus adalah dengan pintu masuk yang ada, prosedur-prosedur screening tadi, itulah yang harus kita pastikan berjalan. Sehingga screeningnya betul di pintu masuk, jangan sampai kemudian varian itu masuk ke komunitas. Begitu Mas Ya, Yuda. kalau Mbak Dita kita bicara mengenai pintu masuk, salah satunya rencana dari Menteri Luhut Panjaitan sendiri untuk membuka juanda, dan kemarin tanggal 26 Desember sempat terjadi peningkatan jumlah pesawat dan penumpang datang ke Indonesia dari sejumlah negara. Bahkan tercatat bisa mencapai 3.465 penumpang. Lalu apakah dengan menambah jumlah pintu masuk justru akan juga menjadi dilema dan juga bisa menjadi bumerang terhadap adanya kasus Omikron yang baru? Nah, yang paling penting sekarang mempersiapkan betul pintu masuk ini siap dengan semua infrastrukturnya. Jadi mengapa ini kemudian harus dibuka lagi di Juanda? Karena Jakarta ini khususnya di Soekarno-Hatta, itu penumpang atau pelaku perjalanan internasional yang masuk memang melonjak luar biasa ya. Dan ketika kita bicara pandemik ini, itu prosesnya kan harus end to end nih Mas Yuda. Jadi mulai dari datang sampai dia harus menjalani karantina. Nah kita melihat bahwa dengan situasi sekarang, itu karantina yang ada di Jakarta, kita harus siapkan sedemikian rupa sehingga betul-betul bisa mencegah terjadinya penularan ya. Dan tentu kapasitas, kualitasnya itu harus tetap dijaga. Nah melihat situasi adanya peningkatan yang akan masuk ke Indonesia,
dan itu sebagian juga adalah pegawai migran Indonesia, maka pemerintah melihat bahwa perlu dibuka pintu baru, tapi tentu kesiapan infrastrukturnya juga harus dipastikan. Kemarin Pak Menteri Perhubungan meninjau langsung Bandara Juanda dan juga meninjau langsung yang akan menjadi tempat karantina, salah satunya adalah asrama haji di Sukolilo di Surabaya. Kami juga bertemu dengan Pangdam, dengan Polda, Kapolda, memastikan bahwa meskipun nanti ada tambahan pintu dibuka, itu infrastruktur termasuk karantinanya, itu semua harus siap. Juanda juga harus siap untuk melakukan prosedur screening seperti yang dilakukan di Soekarno-Hatta. Jadi memang ini tentu semua ada resikonya. Tetapi melihat kapasitas karantina yang di Jakarta mungkin sudah harus ditambah, oleh karena itu kami mencoba melihat Juanda menjadi salah satu pintu, di samping pegawai migran Indonesia itu, Mas Yuda, kebanyakan juga berasal dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Jika mereka dikarantina di Jakarta, atau kemudian pintu masuk hanya di Jakarta, itu dikhawatirkan untuk kemudian akses ke daerah asalnya, itu malah jadi lebih jauh dan akan lebih banyak proses yang harus dilalui. Sehingga kita melihat Juanda ini memang mungkin sudah saatnya dibuka dengan catatan semua infrastrukturnya sudah siap. Baik, saya coba ke Ibu Mas Dalina. Ibu, kalau kita bicara mengenai penambahan kasus yang cukup signifikan ya dalam beberapa hari terakhir ini untuk varian Omikron sendiri, apakah Ibu melihat memang varian ini memang masih didominasi oleh adanya imported case, lalu apakah dengan metode tadi screening, testing, dan juga karantina merupakan salah satu langkah yang terbilang cukup efektif untuk meminimalisir penyebaran kasus ini di Indonesia? Ya, jadi saya sudah senang begitu ya, akhirnya pemerintah mengerti bahwa menjaga pintu masuk itu hal penting. Dulu kalau ngomongin tentang menjaga pintu masuk di bulan-bulan Juni gitu ya, tentang terkait Delta, saya tuh jadi aneh sendiri gitu ya. Ngapain ngomongin pintu masuk? Padahal itu adalah pengendalian standar. Pengendalian standar di mana teknik pengendalian secara epidemiologi memang begitu. Tapi jadi aneh gitu dan belum bisa diterima. Tapi sayang sekali kita 2 tahun mau 2 tahun pandemi baru menyadari kalau pintu masuk itu hal penting. Sejauh ini kita apresiasi bahwa kita masih mampu untuk melakukan cegah tangkal di pintu-pintu masuk. Kalau itu secara efektif dilakukan, kita tidak perlu khawatir. Jadi selama 2 tahun kita dibawa, digiring dengan analisis mobilitas, menghitung orang ke sana kemari dengan data proxy, data artifisial. Apakah itu mengendalikan pandemi? Enggak, bukan itu teknik untuk mengendalikan. Sejauh ini saya percaya bahwa kita masih mampu mengendalikan di pintu masuk. Memang ini pekerjaan berat, tetapi ini akan menjadi lebih efektif, lebih mudah, lebih murah, lebih efisien untuk dilakukan dibandingkan sibuk menganalisis mobilitas dan kemudian melarang orang ke sana kemari, mencari pembenaran bahwa Nataru yang menyebabkan atau Hari Raya Idul Fitri yang menyebabkan sehingga semua orang harus dites, semua orang harus tidak boleh mudik dan lain-lain. Faktanya nggak bisa juga mencegah kenaikan kasus di bulan Juni-Juli. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau fungsi dasar epidemiologi itu adalah menutup sekecil mungkin celah yang mungkin memungkinkan untuk terjadinya transmisi. Iya. Tetapi dengan teknik yang benar, jangan dengan teknik yang aneh-aneh begitu ya. Ibu, kalau kita bicara mengenai pengetatan tadi paling penting adalah menutup pintu masuk dari ada imported case. Kalau Ibu tadi katakan adalah celah-celah kecil itu harus segera dilakukan penutupan dan juga bagaimana penegakan hukumnya. Lalu bagaimana dengan rencana pembukaan Bandara Juanda? Mengingat tadi ya ternyata banyak sekali pekerja migran kita yang kembali ke tanah air, yang tadi juga disampaikan Bu Adita banyak berada di wilayah Indonesia Timur, Jawa Timur. Lalu seperti apa nih Bu pengetatan yang harus dilakukan? Iya, kalau hanya satu bandara saja tentu tidak akan cukup untuk menampung seluruh international traveler atau pelaku perjalanan internasional. Kita mendukung pembukaan 2 atau 3 bandara yang menjadi tempat untuk dilakukannya karantina ya. Mungkin Bali juga sebenarnya cukup baik untuk dibuka untuk mendukung Jakarta. Kalau Jakarta saja tidak akan cukup kita untuk mengendalikan para pelaku perjalanan internasional yang terus berdatangan setiap hari, karena membutuhkan
waktu karantina selama 14 hari. Tapi perlu perhatian juga, waktu karantina 14 hari ini sebenarnya itu secara secara metodologi memang 1 kali masa inkubasi terpanjang. Dan itu menjadi ketat ketika ada 2 varian of concern sedang bersirkulasi secara global. Kalau kemudian itu selesai secara global, maka sebenarnya waktu karantina bisa kita kurangi. Bahkan kalau sudah benar-benar terkendali, sama dengan penyakit-penyakit lain, mungkin tidak perlu karantina. Tetapi ketika ada 2 varian of concern sedang bersirkulasi, maka pengetatan penting dilakukan. Jadi usulan kami adalah sebaiknya memang ditambah, kalau tidak salah Bali itu atau Denpasar sudah menjadi sudah dibuka sebenarnya, tapi tidak banyak pesawat yang landing di sana. Jadi untuk 2 atau 3 airport untuk screening ya mereka pelaku perjalanan luar negeri, saya kira memang sudah dibutuhkan untuk dilakukan. Ya, Ibu, lalu ada himbauan pemerintah untuk lebih dianjurkan tidak berwisata ke luar negeri, tapi Ibu jawab dialog ini setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Ya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour dan kita masih berbincang mengenai Omikron menggila, pemerintah mewaspadai pintu masuk. Dan saya akan kembali berbincang dengan Ibu Mas Dalina dari perwakilan epidemiolog. Bu, kalau kita bicara mengenai tadi himbauan pemerintah bahwasanya dilarang warga negara Indonesia untuk berwisata ke luar negeri. Tapi ternyata masih banyak yang membandel nih, Bu. Dengan pertimbangan karantina 10 hari mereka bisa pulang dalam kondisi sehat. Seberapa berbahayanya, Bu, berwisata ke luar negeri pada saat adanya varian baru seperti ini? Ya, kalau ke negara-negara yang masih terkendali, yang kita menyebutnya sebagai negara terjangkit ya, bukan negara terjangkit. Sebenarnya masih aman, tetapi karena regulasi kita adalah melindungi rakyat kita supaya tidak terinfeksi Omikron, maka memang harus dilakukan karantina sesuai dengan masa karantina yang sudah ditetapkan. Nah, jadi kalau saran kami adalah untuk sementara waktu sampai Omikron ini mereda, mungkin antara 8 sampai 14 minggu sejak mulai dari awal dia bersirkulasi, maka sebaiknya tetap berada di Indonesia. Kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang sangat penting sekali, misalnya kedukaan karena tidak bisa tidak memang harus berangkat ke luar negeri, atau urusan kenegaraan, atau karena sekolah begitu ya, atau karena pekerjaan. Jadi sesuatu yang memang tidak bisa ditunda, memang ya silahkan untuk pergi ke luar negeri. Tapi kalau hanya untuk berwisata, Indonesia ini tidak kalah indahnya dibanding luar negeri. Jadi sebaiknya tetap di Indonesia, tidak usah jalan-jalan ke luar negeri. Iya, Ibu, kalau kita bicara mengenai langkah taktis pemerintah tadi salah satunya dengan tetap dengan prokes 3M, karantina, vaksinasi, dan perawatan. Apakah ini merupakan langkah yang masih sangat efektif untuk mencegah menyebarnya varian Omikron di Indonesia, Bu? Iya, sangat efektif. Itu adalah basic control. Jadi nggak aneh-aneh. Pengendalian pandemi itu nggak aneh-aneh. 3M, 3T, tambah vaksinasi. Nah, vaksinasi kita ini masih bermasalah. Walaupun jumlahnya yang diumumkan ratus-ratus juta, indikator standar secara epidemiologi itu adalah persentase warga negara yang sudah divaksin 2 kali, 2 dosis ya. Jadi penuhi dulu itu, karena itu masih jadi PR besar kita. Baru 41%. Jadi masih jauh dari 70% untuk herd immunity. Jadi nggak usah repot-repot dengan pengumuman ratus-ratus juta. Saya juga nggak ngerti mengapa kemudian menjadi begitu teknik pengendalian dan perhitungan indikator kita. Nah, selama itu masih belum bisa kita lakukan, maka menjaga pintu masuk itu menjadi prioritas utama. Karena masih cukup banyak warga kita yang belum divaksin. Yeah. Kemudian sarana layanan kesehatan, kalau pengendalian itu tepat sasaran, sesuai dengan teknik pengendalian yang baik, sesuai metodologi epidemiologi, nggak usah khawatir dengan sarana layanan kesehatan. Tetapi contingency plan memang harus disiapkan pemerintah. Kalau tiba-tiba kasus meningkat secara eksponensial. Karena menyiapkan layanan kesehatan itu tidak cepat dan tidak bisa murah dan mudah. Itu pekerjaan yang mahal. Jadi yang murah dan mudah itu pekerjaan di public health, di kesehatan masyarakat. Murah, mudah,
dan menyampaikannya pada masyarakat juga lebih gampang. Dan sebaiknya menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat itu yang mudah-mudah, nggak usah yang canggih-canggih. Canggih-canggih tapi tidak berguna itu nggak ada gunanya untuk pengendalian. Yang mudah saja, masyarakat tetap Baik. 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi itu cukup untuk masyarakat. Jadi nggak usah pakai analisis artificial intelligence, kemudian analisis apa lagi itu, proxy, kemudian analisis mobilisasi. Nggak ngerti masyarakat Mhm. terkait dengan hal tersebut. Ya, saya ke Mbak Dita lagi. Mbak Dita, kalau kita bicara mengenai perbatasan ya dan juga pintu masuk, tidak hanya melalui bandara penerbangan, tapi juga pelabuhan dan juga Indonesia banyak sekali berbatasan dengan negara tetangga yang dipisahkan bahkan dengan jalur darat seperti itu. Lalu bagaimana pemantauannya, penegakan hukuman bagi para pelanggar, kemudian juga pemantauan penyebaran kasus ini dengan eh, Peduli Lindungi dan juga Satgas, apakah cukup signifikan nih, Mbak? Ya, betul bahwa memang pintu masuk ini kalau kita bicara bandara dan pelabuhan mungkin akan lebih mudah ya pengendaliannya karena semua terintegrasi. Betul, tantangan besar memang itu ada di pintu masuk yang tidak di pos batas lintas ya. Kalau di pos batas lintas prosedurnya sebenarnya sama seperti di Aruk dan Entikos yang sekarang kita buka itu prosedurnya hampir sama. Tetapi kalau yang sulit itu ketika itu ada di jalan-jalan tikus. Mhm. Nah, ini yang kami bersama TNI itu juga melakukan berbagai macam aktivitas untuk meminimalisir masuknya para khususnya sebenarnya ini adalah pegawai migran juga gitu. Tapi rata-rata yang ilegal sehingga masuk itu melalui pintu-pintu tikus. Ini yang kita coba atasi dan saat ini bersama dengan pihak dari TNI khususnya yang ada di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat itu berusaha untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut. Dan apabila ada, itu pasti akan langsung dilakukan juga prosedur yang sama. Pemeriksaan, PCR, kemudian harus karantina juga. Begitu, Mas. Mhm. Mbak Dita, kalau tadi Menko Maritim dan Investasi mengatakan ada pengecualian untuk orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu, kemudian juga untuk ada hal-hal yang sifatnya masih bisa dikompromi. Apakah ini justru menjadi celah adanya penyalahgunaan dan nantinya tidak terkontrol dengan baik, Mbak? Ya, ini adalah satu hal yang memang sudah diputuskan secara kolektif ya, dan tentunya juga apa yang sudah diputuskan lintas kementerian dan lembaga, serta kemudian dituangkan dalam ketentuan dari Satgas. Ya, tentu sudah dipertimbangkan berbagai risikonya. Yang penting sebenarnya semua harus disiplin ya. Ketika memang mendapat katakanlah dispensasi atau pengecualian, tapi tentu ada hal-hal yang harus dipenuhi kan, termasuk protokol kesehatan dan juga hari minimal untuk karantina. Itu yang kami rasa yang paling penting dan juga tentu pengawasannya. Oleh karena itu sekali lagi infrastruktur karantina termasuk sumber daya untuk pengawasan itu menjadi sangat penting dalam hal ini. Dan memang pasti ada risikonya, tapi bagaimana kita memitigasi risiko serta meminimalisir impact yang terjadi itu yang menurut kami paling penting. Dan dalam hal ini Kementerian Perhubungan tentu akan selalu berkoordinasi ya dengan Satgas dan juga pemerintah daerah di mana memang ada beberapa pintu yang dibuka di daerah-daerah tersebut. Yang penting memastikan bahwa penumpang ketika datang di pintu masuk itu prosedur masuknya sudah dipenuhi dulu. Bahwa setelah itu karantinanya akan masuk sebagai yang dikecualikan, ya itu ada satu hal yang berbeda. Tetapi di pintu masuk ini Mas, menurut saya screening utamanya ada di situ. Dan ketika sudah sampai di lokasi karantina, ya sesuai dengan kategorinya ya, kalau memang dia harus 10 hari atau 14 hari atau yang masuk pengecualian, tentu ada beberapa syarat dan kondisi juga yang harus dipenuhi. Nah ini yang juga akan dipastikan oleh Satgas dan tentunya pemerintah daerah setempat untuk memastikan yang bersangkutan itu mematuhi protokolnya. Begitu. Baik, saya ke Bu Mas Dalina. Bu Mas Dalina, kalau kita bicara mengenai aplikasi Peduli Lindungi yang seolah-olah memang menjadi garda terdepan ya, selain tadi ada pos-pos pemantauan, kemudian juga ada Satgas. Apakah Anda melihat tidak cukup membantu untuk pelacakan kasus COVID-19 di Indonesia? Kalau untuk tracing enggak ya. Kalau itu cuma jadi saran aja kalau mau masuk bandara, mau ke apa namanya naik pesawat, mau masuk ke arena publik, hanya itu aja. Kalau untuk Mhm. tracing kami tidak melihat ada fungsinya ya, padahal ini sudah 20 bulan lebih. Jadi kalau apakah akan diimplementasikan ya silakan saja, tapi memang kita sering sekali banyak melakukan pekerjaan yang sebenarnya nggak penting dilakukan, tetapi dilakukan. Bahkan pekerjaan yang harusnya penting dilakukan malah dilupakan gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah ini cukup berguna untuk tracing? Enggak. Hmm.
Oke, kalau kita bicara tadi tracing, lalu testing, ini salah satu hal yang penting juga. Cakupan testing bahkan diakui oleh Lut Binsar Panjaitan terjadi penurunan sehingga angka positivity bahkan beberapa daerah tidak terlihat dengan cukup signifikan. Apakah memang hal ini terkait dengan minimnya alat testing, kesadaran masyarakat yang makin menurun, ataukah seperti apa ini, Bu? Ya, jadi ini yang berkali-kali kita katakan. Secara teknik, testing itu dilakukan hanya pada suspek, probable, dan kontak erat bergejala. Jika kapasitas testing memadai, maka dilakukan pada kontak erat tanpa gejala pada hari ke-5 atau hari ke-6. Nah, kalau saat ini kita lihat memang kendala kita adalah para suspek di tingkat puskesmas itu sulit sekali untuk dilakukan tes. Kalau terkait dengan logistik, saya yakin logistik banyak di lapangan. Tetapi bagaimana memilih dengan tepat siapa yang harus dites, itu yang menjadi persoalan kita. Kemudian juga sistem informasinya, itu juga harus diperbaiki. Jadi harus benar-benar spesifik. Seperti sekarang, saya di Morowali ya, kemudian ada 2 kasus, memang belum rilis oleh pemerintah, 2 kapal untuk yang di karantina ya. Nah ini ada cukup banyak permasalahan pada testing dan karantina, terutama untuk laut dan darat. Kalau udara saya sangat percaya sekali, tetapi kalau yang darat dan laut ini yang masih menjadi PR kita. Nah jadi kalau untuk testing, sebaiknya testing diperluas dan lebih fokus kepada suspek dan probable, serta kontak erat yang bergejala. Jadi fokus saja ke sana. Dan melakukan tes sebanyak mungkin pada 3 kriteria tersebut. Suspek, bahkan pada yang kriterianya sangat ringan sekalipun. Misalnya hanya ISPA ringan saja, itu sebaiknya langsung dites. Karena Omikron ini yang menarik adalah walaupun kita sudah divaksin, tetap saja terinfeksi. Kalau kita lihat kasus yang ada di Indonesia saat ini, sebagian besar sudah divaksin 2 kali, tapi tetap saja terinfeksi. Nah, yang kita khawatirkan kalau kemudian mereka menyerang orang-orang tua kita, bayi dan anak-anak, serta mereka yang komorbid. Nah, ini yang kemudian akan membuat berat bagi mereka sekalipun sudah divaksin. Baik, saya ke Mbak Adita. Mbak Adita, kita bicara mengenai aturan perjalanan. Apakah ada aturan perjalanan baru yang nanti akan dikhususkan untuk mencegah Omikron yang menjadi langkah antisipatif mengingat memang masuknya Omikron itu paling banyak dari luar negeri. Apakah memang tadi karantina 10 hari, 14 hari, kemudian bagaimana dengan simbol-simbol transportasi seperti bandara, pelabuhan, dan pos-pos batas antar negara nih Mbak? Ya, aturan terbaru sebenarnya tidak ada karena begini, soal prosedur tadi testing, kemudian juga karantina, ini masih seperti yang ada sekarang yang sudah ditetapkan oleh Satgas. Negara-negara yang dilarang masuk juga ditambah. Saat ini sebenarnya yang paling utama ada di pintu masuk internasional. Tetapi di domestik, di dalam negeri itu juga tidak kalah penting ya Mas. Sehingga kita juga mengantisipasinya dengan mengetatkan protokol kesehatan. Salah satunya adalah khususnya di masa Nataru ini, karena kita juga pas sekali ya Omikron varian baru ini sedang marak di luar negeri dan beberapa sudah masuk ke Indonesia. Dan kita masuk di masa Natal dan Tahun Baru gitu, di mana memang ada kecenderungan peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat. Nah di sini sejak tanggal 24 sampai dengan 2 Januari ke depan, ini syarat perjalanan penumpang di dalam negeri ini kita perketat. Jadi hanya yang sudah divaksin lengkap, itu yang boleh melakukan perjalanan. Itu pun ditambah dengan tes screening ya, minimal antigen berlaku 1 kali 24 jam. Jadi ini betul-betul untuk istilahnya mungkin perisai gitu ya untuk kita mencegah agar penularan itu tidak terjadi, setidaknya meminimalisir lah potensi tersebut. Dan ini kita berlakukan sampai dengan tanggal 2 Januari, tapi tentu nanti akan kita lihat perkembangannya ya, karena dinamikanya bisa saja nanti ternyata peningkatan dari kasusnya terjadi. Dan tentu ini kita akan bisa saja berlakukan ketentuan ini diperpanjang gitu. Jadi memang fokus di internasional dan sampai saat ini ketentuannya masih yang tadi sudah dijelaskan. Kita juga negara-negara masih terus dipantau apakah perlu nanti ada penambahan ataukah disesuaikan lagi. Syaratnya juga masih seperti yang ada sekarang dengan masa karantina 14 hari untuk warga negara Indonesia yang dalam kurun waktu 14 hari melakukan perjalanan ke 13 negara tadi. Sementara untuk warga negara yang berasal dari negara-negara tersebut, betul-betul kita tutup, tidak boleh masuk ke Indonesia. Gitu. Dan untuk dari negara lain, tetap 10 kali 24 jam atau 10 hari,
Dan sampai saat ini pemerintah belum melihat apakah itu akan dirubah atau tidak. Jadi masih berlaku sampai sekarang. Ya tentu ini dinamis ya, Mas Yuda. Kita akan terus pantau seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Luhut sebagai koordinator PPKM, kan disampaikan tidak bisa kita satu aturan ini akan berlaku seterusnya karena dinamika pandemik juga kan terus terjadi gitu. Dan kita di Indonesia tentu harus terus menyesuaikan juga dengan situasi dunia yang berkembang. Gitu. Baik, terima kasih sekali perbincangannya Mbak Adita Irawati selaku juru bicara Kementerian Perhubungan dan Ibu Mas Dalina Pane selaku perwakilan dari epidemiolog pada pagi dan siang hari ini. Selamat siang Ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Selamat siang, sehat semua ya.